Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjut di video pembelajaran berikutnya. Setelah kemarin sedikit penjelasan tentang framework dan lain-lain, kita masuk ke penjelasan yang berikutnya atau video berikutnya. Bagaimana caranya kita menginstal framework CodeIgniter, ya, menginstal framework CodeIgniter ini di dalam komputer kita. Oke. Ini saya siapkan beberapa slide-nya, slide untuk pengantar sih sebenarnya ya. Jadi gimana kita persiapkan belajar CodeIgniter, lebih ke arah toolsnya yang harus disiapkan. Toolsnya yang harus disiapkan untuk teman-teman ini ada 4 teman-teman semua. Ada XAMPP, CodeIgniter, editor, Sublime, atau juga bisa Visual Studio atau text editor yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah browser. Browser itu bisa Chrome atau Firefox. Ya, kalau XAMPP memang biasanya adalah sebuah aplikasi yang wajib ya ketika kita buat sebuah website atau pemrograman web. Nah, ini XAMPP ini fungsinya untuk web server. Artinya web server di sini untuk menjalankan apa yang kita desain, apa yang kita rancang di dalam pemrograman web, kita butuh yang namanya web server. Kemudian CodeIgniter ini adalah framework yang mungkin kemarin di pertemuan sebelumnya juga saya sudah jelaskan bahwa nanti kita dalam proses perancangan website ini kemungkinan kita menggunakan framework CodeIgniter. Ya, tujuannya memang untuk mempermudah sih sebenarnya dalam proses perancangan website. Nah, cuman nanti bagaimana penerapannya, implementasinya nanti kita akan bahas di video-video tutorial atau pembelajaran di berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah editor atau Sublime. Ini boleh Sublime, boleh Visual Studio, boleh yang lainnya. Yang penting untuk editor mengedit aja sih. Yang keempat adalah browser, yaitu Chrome atau Firefox. Tapi saya lebih rekomendasikan karena kita pakainya CI ya, atau CodeIgniter dan Bootstrap tentunya nanti lebih bagus tampilannya kalau ya ditampilkan di dalam web browser Chrome sih sebenarnya seperti itu. Kita langsung aja bagaimana caranya untuk instalasi CodeIgniter di dalam perangkat kita atau laptop kita atau komputer kita ya. Oke, ini sudah saya siapkan sebenarnya 4 file. Ada CodeIgniter atau framework ya. Ini yang versi 4, ini yang versi 3, kemudian ini Sublime Text, XAMPP. Nah, untuk CodeIgniter kita gunakan yang versi 3.1 karena kalau untuk yang 4 ini masih belum stabil atau masih ibaratnya kita lihat adalah kandidat rilis atau CR ya. Jadi memang ada beberapa yang masih harus update. Jadi kita gunakan CodeIgniter itu yang versi 3 saja. Ya, jadi kita sepakat kita pakai yang versi 3 ya. Oke, untuk memulai dari proses instalasi, kita pastikan dulu kita sudah menginstal XAMPP. Kemudian pastikan modul yang ada di sini Apache sama MySQL ini sudah running atau kita start di sini, minimal 2 ini. Ya. Oke, kita buka browser kita, browser saya. Ini saya refresh. Nah, untuk memastikan web server kita sudah berjalan atau belum, nah kita jalankan di sini localhost. Klik aja localhost, kemudian seperti ini. Nah, nanti akan muncul XAMPP, Apache, plus MariaDB, PHP, plus Perl. Nah, ini welcome to XAMPP for Windows 743. Nah, ini adalah versi yang saya gunakan terakhir ya. Nah, boleh teman-teman update yang terbaru juga nggak ada masalah. Tapi yang penting sesuaikan komputernya antara 64 bit atau 32 bit. Itu aja sih. Untuk versinya silahkan. Apache sudah kita install ya, atau Apache sudah berjalan servisnya di sini. Langkah berikutnya adalah kita bagaimana caranya kita instalasi framework CodeIgniter kita yang sudah kita download tadi di install ke dalam web server kita. Nah, contohnya di sini. Nah, kita sudah punya di sini CodeIgniter. Langsung saja tinggal klik kanan, kemudian kita langsung ekstrakir aja di sini.
extract here. Nah, kemudian filenya di sini code igniter 3 strip 3.1.11 ya. Nah, untuk mempermudah kita rename aja. Rename, tulis aja code igniter ya, seperti ini. Jadi huruf kecil semua ya, teman-teman. Perhatikan lagi. Setelah diekstrak ya, setelah diekstrak here ya, kemudian foldernya kita rename code igniter seperti ini. Oke. Kalau sudah selesai dari file code igniter ini yang ada di folder tadi yang ketiga, kita kopikan folder ekstrakan tadi ya, copy. Kita kopikan di sini sekali lagi. Saya ulangi langkahnya, kita kopikan. Kemudian nanti kita pindahkan di lokasi xmpp, kemudian file htdoc. Nah, dalam sini. Nah, di sini belum ada folder yang namanya code igniter. Kalau kita lihat di browser, kalau saya jalankan seperti ini, localhost code igniter. Seperti ini. Nanti akan muncul tulisannya adalah object not found ya. Jadi akan muncul tulisannya object not found error 402. Artinya belum ada framework yang terinstall di sini. Karena kalau framework ya satu bundle tadi. Ya. Kemudian tadi tinggal kita paste saja di htdoc tadi. Nah, ini kita paste. Nah, kemudian file code igniternya sudah ada. Code igniternya sudah ada. Kemudian kita tinggal refresh saja. Ya, refresh seperti ini. Welcome to code igniter. The page are looking is being generated dynamically by code igniter. Artinya kita sudah berhasil menginstal framework di dalam perangkat kita, di dalam laptop kita, di dalam komputer kita sudah berhasil. Nah, bagaimana caranya kita melihat file code igniter tadi? Nah, ini sudah berhasil ya, teman-teman semua. Kita kembali ke htdoc. Nah, di dalam konten atau folder di file code igniter nanti isinya adalah seperti ini. Ada application, ada system, ada user guide. Nah, terus gimana caranya kita membukanya? Membukanya kita butuh editor yang namanya Sublime. Oke, saya coba Sublime. Salah. Sublime text. Cara membukanya cukup mudah. Ini saya close dulu semuanya. Saya close. No. Oke. Caranya kita awal aja kita langsung buka open folder saja. Open folder, kemudian pilih tadi file code igniter di xmpp htdoc ya. Select folder code igniter. Nah, ini teman-teman, Sublime text, ada application, ada system, ada user guide. Ini file yang bisa kita lihat, ada controller, ada model, ada view. Jadi nanti masing-masing ada fungsinya. User guide di sini, kalau teman-teman tidak butuh sih nggak ada masalah. Berarti di sini ada installation, ya kan, ada yang lain-lain. Ini kalau memang tidak diperlukan atau teman-teman nggak pakai di folder user guide tadi, ini bisa dihapus, nggak ada masalah. Nah, yang penting nanti ada di folder application sama sistem ini. Nah, ininya juga jangan dihapus. Ya, ini adalah tampilan folder dari code igniter. Teman-teman silahkan ikuti dari tata cara video ini. Nanti kalau memang ada kendala, silahkan tanyakan di grup WA ya. Jadi bisa tanya. Nah, sekali lagi ini adalah tampilan kalau misalnya sudah berhasil install. Ya, nanti kita lanjut di video-video berikutnya bagaimana sih caranya kita menjalankan tampilan view, kemudian konsep MVC dan lain-lain. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini, di pertemuan kedua kita melakukan proses instalasi code igniter. Ya, nanti di proses code igniter. Untuk pelatihan berikutnya nanti ini tadi sudah saya jelaskan beberapa struktur
folder CodeIgniter. Nanti ada application, ada system, ada user guide. Kemudian nanti masing-masing folder tadi untuk pengenalannya saya akan buatkan di video tutorial berikutnya ya. Jadi nanti kita akan bahas tentang struktur folder CodeIgniter, sekaligus nanti kita kerjakan latihan bagaimana menampilkan tampilan yang sudah kita buat di dalam sebuah framework. Oke, mungkin itu saja saya cukupkan. Satu lagi, intinya pada video kali ini teman-teman harus sampai berhasil menginstal yang namanya framework CodeIgniter. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini berarti teman-teman sudah berhasil. Nanti boleh di capture di WhatsApp ya, untuk bukti kalau teman-teman sudah menginstal di frameworknya. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.